Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, Kak Trisna akan mengajak kalian belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 3 dengan kurikulum 2013. Kita insya Allah akan membahas bab 6 dengan tema hati tentram dengan berperilaku baik. Materi yang akan kita bahas adalah tentang ikhlas. Mari kita belajar bersama dan kita sama-sama belajar. Nah, sebelumnya mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke adik-adik semuanya, tentunya dalam setiap kegiatan yang kita lakukan kita pasti memiliki tujuan agar apa yang kita lakukan terarah dan tentu kita dapat mencapai apa yang kita kehendaki. Nah, pada pembelajaran kali ini, tujuan dari kegiatan pembelajaran kita yaitu diharapkan setelah pembelajaran dilakukan kalian satu, mampu memahami makna perilaku baik. Yang kedua, mampu memahami makna ikhlas. Yang ketiga, mampu menyebutkan dalil Al-Quran tentang ikhlas. Dan yang keempat, mampu menyebutkan contoh perilaku ikhlas. Semoga kegiatan pembelajaran kita berada dalam kelancaran dan penuh keberkahan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Mari kita sama-sama perhatikan peta konsep berikut ini. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang ikhlas. Ikhlas itu sebagian daripada perilaku baik. Nah, terlebih dahulu nanti kita akan mempelajari pengertian dari perilaku baik. Kemudian dilanjutkan mempelajari pengertian ikhlas. Dilanjutkan mempelajari tentang dalil perintah ikhlas. Dan terakhir kita akan mempelajari contoh dan hikmah perilaku ikhlas. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu perilaku baik. Di sini Kak Trisna sudah menyiapkan 2 pertanyaan sebagai penghantar terkait perilaku baik. Mungkin pertanyaan ini juga pernah kalian miliki atau kalian alami. Ya, pertanyaan yang pertama yaitu apa itu perilaku? Dan yang kedua, bagaimana seharusnya seseorang berperilaku? Nah, untuk mengetahui perilaku baik, kita perlu tahu dulu apa itu perilaku. Nah, perilaku itu yaitu tindakan seseorang sebagai respon terhadap sesuatu. Misalnya ketika kita akan masuk ke kelas, kita melihat kelas kita berantakan. Nah, apa respon kita melihat kelas kita berantakan? Apakah kita akan membereskannya atau membiarkannya? Apabila kita membereskannya, maka kita sudah memiliki perilaku yang baik. Dan apabila kita membiarkannya, maka sebaliknya kita masih memiliki perilaku yang kurang baik. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana seharusnya seseorang berperilaku? Jawabannya, setiap orang harus berperilaku baik. Baik itu orang tua atau anak-anak atau remaja, semuanya harus memiliki perilaku yang baik agar hidupnya terpuji. Nah, anak-anak, perlu juga kita ketahui bahwa perilaku itu secara garis besarnya ada 2. Yang pertama ada perilaku baik dan yang kedua ada perilaku buruk. Apa itu perilaku baik? Perilaku baik adalah perilaku yang terpuji. Dan apa itu perilaku buruk?
Perilaku buruk adalah perilaku yang tercela. Nah, perilaku baik itu yang terpuji, perilaku buruk itu sebaliknya, yaitu perilaku yang tercela, yang buruk. Maka kita harus menghindari perilaku yang buruk, kita harus memiliki perilaku yang baik. Mari kita baca sama-sama teks berikut ini. Hikmah berperilaku baik. Orang yang berperilaku baik, hidupnya akan tentram. Orang yang berperilaku baik akan selalu banyak teman, banyak saudara, dan dicintai banyak orang. Dalam beramal niatnya karena Allah, bukan karena manusia. Nah, bagi orang yang berperilaku baik, insya Allah dalam kehidupannya dia akan tenang, akan tentram, dan dia pun akan banyak disukai oleh orang-orang. Karena dalam setiap amal yang dia kerjakan atau perbuatan yang dia kerjakan, niatnya hanya karena mengharap ridho Allah, niatnya hanya karena Allah. Nah, berikut ini contoh dari perilaku baik dan perilaku buruk. Contoh perilaku baik yaitu ikhlas, beramal hanya karena Allah. Contoh dari perilaku buruk yaitu riya, beramal namun ingin dilihat oleh orang lain atau ingin mendapat pujian daripada orang lain. Lawan dari ikhlas. Nah, setelah kita mengetahui perilaku baik dan perilaku buruk, kita akan masuk ke materi ikhlas. Dari pengertian ikhlas, dalil perintah ikhlas, contoh perilaku ikhlas, dan hikmah perilaku ikhlas. Mari kita siapkan hati kita untuk belajar. Ayo kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada tugas ayo bekerja sama. Gambar berikut ini berurutan berisi tentang pesan ikhlas dalam segala hal. Amati gambar berikut dan diskusikan dalam kelompokmu. Nah, nanti kita akan coba menceritakan isi gambar yang 4 ini. Gambar 7.1, gambar 7.2, gambar 7.3, dan gambar 7.4. Mari kita sama-sama amati dan kita ceritakan isi yang terdapat dalam gambar tersebut. Nah, anak-anak, hasil dari pengamatan gambar 7.1 itu kurang lebih menceritakan seseorang yang ikhlas dalam melaksanakan ibadah sholat sebagai tanda ketaatan kepada Allah. Gambar 7.2 menceritakan seorang ibu yang dengan ikhlas dan senang hati membantu membimbing anaknya belajar. Gambar 7.3 menceritakan seorang anak yang ikhlas memberikan sedekah kepada seorang pengemis. Dan gambar 7.4 menceritakan seorang bapak petani yang ikhlas bekerja mencangkul sawah untuk menafkahi keluarganya. Keempat gambar yang telah kita amati tersebut berisi tentang pesan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, mari kita lihat pengertian daripada ikhlas itu sendiri. Pengertian ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah mengerjakan suatu kebaikan atau amal baik dengan niat hanya karena Allah atau untuk memperoleh ridho Allah. Jadi ikhlas itu mengerjakan amal dengan niat hanya karena Allah, tidak karena pamrih atau tidak karena ingin dipuji oleh orang lain. Apabila kita beramal karena ingin mendapat pemberian orang lain atau ingin mendapat pujian dari orang lain, maka itu disebutnya riya, lawan daripada ikhlas. Mungkin dari sebagian adik-adik ada yang bertanya, kenapa kita harus ikhlas? Alasannya karena amal seseorang itu bergantung kepada niatnya. Apabila niatnya baik, maka amalnya pun akan baik.
Bila niatnya ikhlas, akan mendorong kepada perbuatan yang ikhlas pula. Sedangkan syarat diterimanya amal adalah keikhlasan dalam mengerjakannya. Oleh sebab itu, ikhlas merupakan hal penting yang harus kita miliki, karena ikhlas menjadi salah satu syarat agar amal kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang besar kecilnya pemberian kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang niat dan keikhlasan kita dalam membantu sesama. Selanjutnya, siapa yang memerintahkan kita untuk ikhlas? Nah, ini berkaitan dengan dalil perintah ikhlas. Tentu, berperilaku ikhlas itu diperintahkan oleh Allah. Dalil perintah ikhlas terdapat dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Pada ayat tersebut terdapat kata liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Maksud kata memurnikan di sini yaitu ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tentunya syariat agama Islam atau hukum-hukum Islam. Setelah kita mengetahui dalil perintah ikhlas, mari kita melihat beberapa contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 4 contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ikhlas dalam beribadah. Contohnya, melaksanakan sholat semata-mata karena diperintahkan oleh Allah dan mengharap ridhonya. Yang kedua, ikhlas dalam belajar. Contohnya, menuntut ilmu semata-mata karena diperintahkan oleh Allah dan mengharap ridhonya. Yang ketiga, ikhlas dalam berbagi. Contohnya, memberi sedekah semata-mata karena diperintahkan oleh Allah dan mengharap ridhonya. Dan yang terakhir, ikhlas dalam bekerja. Contohnya, membantu membereskan rumah semata-mata karena diperintahkan oleh Allah dan mengharap ridhonya. Dari semua perbuatan yang kita lakukan, dari mulai ibadah, belajar, berbagi, kemudian bekerja, pada dasarnya semua itu diperintahkan oleh Allah. Kita berbakti kepada orang tua diperintahkan oleh Allah. Kita berpuasa diperintahkan oleh Allah, dan kita belajar agar kita pintar pun diperintahkan oleh Allah. Dan berbagi kepada sesama juga diperintahkan oleh Allah. Maka dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, kita niatkan hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah. Adapun hikmah yang akan kita dapatkan apabila kita berperilaku ikhlas, di antaranya yaitu 1, mendapat ketenangan batin. Yang kedua, mendapat pahala dari Allah. Yang ketiga, menjadi lebih bersyukur. Dan yang keempat, menjadi lebih pemaaf. Nah, adik-adik, tibalah kita di penghujung pembelajaran. Mari kita buat kesimpulan dari hasil pembelajaran. Kesimpulan dari hasil pembelajaran diantaranya, setiap amal kebaikan yang kita lakukan haruslah disertai dengan niat yang ikhlas. Kedua, ikhlas artinya beramal tanpa mengharapkan imbalan, hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, perintah ikhlas dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5.
Keempat, ikhlas mengandung banyak hikmah, diantaranya mendatangkan ketentraman dan ketenangan batin. Yang kelima, perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari meliputi ikhlas dalam beribadah, belajar, berbagi, dan bekerja. Selanjutnya, untuk memperkuat pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan uji kemampuan berikut ini. Di sini ada 5 soal. Nah, untuk setiap jawabannya silahkan kalian bisa ditulis di kolom komentar, atau kalian bisa pula mengerjakannya dan hasil dari pekerjaan kalian silakan dilihatkan kepada kedua orang tua kalian. Demikian pembelajaran kali ini, mari kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya.